Shalom. Peristiwa Jumat Agung merupakan momentum bersejarah bagi umat Kristiani. Apalagi situasi tersebut teraktualisasi dengan pelaksanaan sakramen perjamuan kudus. Karena itu saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang mengajak kita untuk memaknai peristiwa kematian Yesus Kristus di kayu salib di puncak Bukit Golgota. Jika berkenan, jangan lupa di subscribe, like, share, dan dikomentarin dari channel Air Kehidupan dari Pendeta Stephen Bons Manengke. Karena itu, dalam kesempatan ini, marilah kita mau belajar memahami kehendak Tuhan dalam firman yang diwartakan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih untukmu Tuhan atas waktu dan kesempatan yang boleh Engkau berikan bagi kami dalam perayaan Jumat Agung saat ini. Jemaat-jemaat-Mu yang ada boleh melaksanakan pesta perjamuan kudus. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, sekiranya firman yang akan diwartakan saat ini boleh kiranya menjadi hotma yang hidup dalam kelangsungan hidup kami sebagai orang yang percaya. Inilah permohonan dan doa kami di dalam nama Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Amin. Bacaan Alkitab kita saat ini terambil dalam Markus 15 ayat 37 hingga 39. Demikian bunyi firman Allah. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Demikianlah firman Tuhan. Tema perenungan firman kita saat ini ialah Allah berdamai dengan manusia. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, bacaan Alkitab kita saat ini menceritakan tentang peristiwa kematian Yesus Kristus di Bukit Tengkorak. Catatan sejarah kerajaan Allah yang patut untuk disampaikan, yang telah menyejarah dalam sejarah peradaban gereja dan manusia
di dunia ini. Kita pun mengetahui bahwa kematian Yesus Kristus dapat dikatakan singkat dan mencekam. Sebab sejak jam 12 siang sampai jam 3 sore, daerah tempat Yesus disalibkan menjadi gelap. Bahkan ketika Yesus menyerahkan nyawanya, tabir bait suci terbelah dua. Saudaraku, dalam situasi demikian, pasti ada rasa cemas, ketakutan, kepanikan, bingung dengan kejadian yang senantiasa dialami saat itu. Kematian Yesus Kristus merupakan puncak klimaks dari penderitaannya sebagai anak manusia dan putra Allah. Dan sebagai putra Allah, Yesus sanggup untuk melepaskan diri dari penderitaan dan kematian tragis. Tetapi Yesus memilih taat untuk menderita dan mati dalam cinta Allah, supaya murka Allah terhadap dosa umat manusia tereliminasi dan boleh diperbaharui atau dipulihkan. Kematian Yesus Kristus ternyata menjadi alternatif untuk menggantikan kematian kekal menjadi kasih abadi yang menyelamatkan dan menghidupkan. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, terjadi dalam prosesi kematian Yesus, putra tunggal Allah itu, karena rasa benci, semangat untuk membunuh atau membantai, dan berbagai pikiran serta perilaku manusia untuk membinasakan, yang menyebabkan umat manusia terbuang di hadapan Allah, ditanggung secara sempurna oleh Yesus yang penuh kasih dan pengampunan melalui penderitaan dan kematiannya. Jemaat Tuhan, Yesus Kristus merasa diri bahwa dia harus menjemput maut. Karena itu ada seruan kepada Bapa di sorga, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seruan Yesus ini membuat yang di sekitarnya menjadi salah tafsir, dengan mengatakan bahwa Yesus memanggil Nabi Elia. Karena itu, ucapan-ucapan terakhir Yesus Kristus di kayu salib adalah ungkapan kepasrahan, ungkapan ketidakberdayaan, kemanusiawiannya yang sangat menderita dan berada dalam kesedihan dan ratap tangis. Namun demikian, Yesus sebagai Karyos
atau Kristus dan Mesias memang telah menanggung kesemuanya itu tanpa penyesalan dan cacat celah, sampai Dia Yesus menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib di puncak bukit Golgota. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, sewaktu disalib, Yesus mengatakan, "Sudah selesai." Ini adalah sebuah ucapan kesempurnaan dalam penyelesaian kasih-Nya terhadap dunia ini. Sehingga ada sebuah momentum paripurna untuk mematahkan kuasa dosa dan kejahatan manusia, di mana suara kasih Sang Anak Manusia Yesus Kristus menyerahkan nyawanya adalah peluang berkesinambungan yang mengantar dan menciptakan janji sempurna Allah bahwa Allah berdamai dengan manusia. Di sekitar salib Yesus, kita memperoleh kesaksian bahwa ada banyak hal yang menakjubkan, yang begitu ajaib yang telah terjadi. Baik kegelapan yang berlangsung lama dan tidak biasa, maupun pengakuan iman dari orang yang tidak beriman, seperti ungkapan kepala pasukan Romawi, yakni, "Sungguh orang ini anak Allah." Kepala pasukan adalah orang yang sejak awal berada di sekitar salib Yesus, sehingga momen Yesus tersalib disaksikannya sejak semula, dan pengalaman iman yang singkat, jelas, penuh keajaiban dari Yesus yang tersalib telah membuka mata hati kepala pasukan itu. Ia tidak malu-malu untuk mengaku imannya bahwa Yesus benar-benar anak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dipercaya Jumat Agung ini kita diajak untuk merenungkan makna penderitaan dan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Yesus yang tersalib mengajarkan kita bahwa sekalipun berada dalam kesusahan dan penderitaan, tetapi hendaklah kita tetap hidup dalam iman dan memancarkan kasih Kristus yang memberi kedamaian, keadilan, kebenaran, kelemah lembutan, pengampunan, dan pengharapan kita, supaya iman kita sebagai orang yang percaya selalu di-upgrade, memuji, memuja, dan mengagungkan nama Tuhan Allah. Peristiwa Yesus tersalib telah mematahkan dosa dan maut kekal, serta membuka pendamaian Allah dengan manusia.
Saudara-saudaraku, salib Sang Mesias yang agung ini membuat pintu pengampunan selalu terbuka bagi Sang Juru Selamat, bagi kita, umat manusia. Yesus yang tersalib menghidupkan kita semua, supaya kita senantiasa hidup di dalam kasih dan pengampunan Yesus Kristus yang mendamaikan kita dengan Allah, yang memberikan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Selamat merayakan peristiwa Jumat Agung, dan selamat merayakan pesta perjamuan kudus. Sola fide, hanya oleh iman kepada Yesus Kristus, sumber segala sumber hidup kita, orang percaya. Amin. Mari berdoa. Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus, banyak hal yang sudah diperdengarkan saat ini Tuhan, dan sekiranya kami yang mendengarkan sabda-Mu ini, firman-Mu ini, sebagai air kehidupan dalam diri kami, boleh membentuk kami, mengarahkan kami untuk hidup baru, hidup sesuai dengan apa yang Engkau perkenankan dalam perjalanan kehidupan kami sebagai orang beriman. Inilah kami Bapa di sorga, umat-Mu yang boleh mendengarkan berita firman-Mu yang suci dan maha kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Terima kasih karena telah mendengarkan firman Tuhan dalam channel Air Kehidupan dari Pendeta Stephen Bones Manengke. Kiranya kita semua dapat menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, supaya sekiranya kita semua boleh saling belajar dan tetap selalu menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.